Siang ini di rumah Asep. Begini Sep, kedatangan Bapak kemari, Bapak mau menawarkan ruko Bapak, siapa tahu Asep minat membelinya, kata Pak Kohar membuka obrolan. Sejenak Asep terdiam, merasa heran atas omongannya Pak Kohar. Hah, kok mau dijual si rukonya, Pak? Tanya Asep. Iya Sep, terpaksa Bapak jual karena Bapak mau pindah ke Lampung, maka dari itu, sebelum Bapak tawarkan sama orang lain, Bapak tawarkan dulu pada Asep, jelas Pak Kohar. Oh begitu Pak, minat sih minat sama ruko Bapak, tapi uang saya yang tidak akan mampu membelinya, ucap Asep sambil tersenyum. Khusus buat Asep Bapak jual murah kok, kata Pak Kohar sambil meraih gelas kopi yang disuguhkan istrinya Asep. Berapa sih Pak? Mau dijualnya? Tanya Asep yang ingin tahu harga ruko Pak Kohar yang ditawarkan padanya 150 juta saja. Sep, jawab Pak Kohar. Asep terdiam mendengar harga yang disebutkan Pak Kohar. Saya berminat pada ruko Bapak, tapi saya tidak bisa sekarang memberi keputusan, karena saya harus tahu dulu keuangan saya dan membicarakannya sama istri saya, jelas Asep. Setelah lama berbincang, akhirnya Pak Kohar pun pamit, dengan harapan Asep mau membeli rukonya. Sepulang Pak Kohar, Asep langsung membicarakan pada istrinya perihal Pak Kohar yang akan menjual rukonya. Hah, 150 juta, uang kita belum ada segitu bang, ucap istrinya Asep. Terus berapa uang kita yang ada, tanya Asep. Hanya 45 juta kemarin malam saya menghitungnya, jawab istrinya Asep sambil masuk kamar, dan tak lama keluar dengan membawa sebuah kaleng biskuit. Nah, ini uang kita bang, ucap istrinya Asep sambil memberikan kaleng biskuit yang dijadikannya tempat menyimpan uang. Asep pun menerima kaleng biskuit itu, dan membuka tutupnya. Betapa terperanjatnya istri Asep ketika tutup kaleng biskuit terbuka. Dia melihat isi kaleng sudah dipenuhi dengan uang kertas 100 ribuan. Subhanallah, pekik istrinya Asep dengan matanya yang terus menatap pada isi kaleng itu. Karuan saja Asep kaget melihat tingkah istrinya, seperti yang baru melihat uang. Kenapa kamu? Tanya Asep. Bang ini aneh bang, kata istrinya dengan bibir bergetar sambil menunjuk pada kaleng yang dipegang Asep. Aneh gimana sih? Tanya Asep yang semakin tidak mengerti pada ucapan istrinya itu. Coba hitung saja uang itu sama abang, suruh istrinya Asep sambil menggeser duduknya sedikit menjauh dari Asep. Tanpa pikir panjang lagi, Asep mengeluarkan semua uang yang ada di dalam kaleng, dan mulai menghitungnya. Lama juga Asep menghitung uangnya, yang tak luput dari perhatian istrinya yang tidak ikut membantu. Akhirnya selesai juga Asep menghitung uang dan menyebutkan jumlah uang pada istrinya. Karuan saja istri Asep kembali dibuat kaget yang kedua kalinya dengan jumlah uang yang disebutkan suaminya. Tidak bang, sudah jelas saya sudah menghitungnya kemarin malam, uang itu hanya 40 juta saja, dan sekarang uang itu 200 juta. Tidak bang, ini sudah tidak wajar, ini sudah menyimpang, saya tidak mau semua ini, saya tidak mau celaka dari akibat semua ini, tolong hentikan sebelum kita celaka, ucap istrinya Asep dengan tubuh sedikit bergetar. Asep hanya bisa terdiam mendengar ucapan istrinya itu, dia tidak menyangka secepat ini istrinya bakalan tahu dari rahasia keampuhan uang jimat yang dimilikinya. Sebelum bicara, Asep harus berhati-hati agar tidak membuat istrinya semakin panik dan melukai perasaannya. Abang bingung sayang, kalau kita hentikan semua ini, kita akan kembali hidup susah. Abang tidak mau melihat anak istri abang kesusahan, setiap hari harus menahan perut yang lapar. Abang tidak mau itu terus terjadi pada anak dan istri abang, ucap Asep dengan penuh haru. Tidak bang, buat apa hidup kita berkecukupan kalau akhirnya kita semua celaka? Apa yang terjadi hari ini adalah ketidakwajaran, dan kita sudah menyimpang dari aturan hidup. Abang mesti ingat, ini semua pasti ada akibatnya buat kita semua. Untuk apa hidup berkecukupan tapi kita bersekutu dengan makhluk yang akan menyesatkan kita dan akan menyengsarakan kita di hari akhir. Dan saya lebih baik hidup susah daripada makan uang haram. Kata-kata yang diucapkan istrinya itu, sedikit membuat Asep berpikir dan sadar akan perbuatannya. Terus apa yang mesti kita lakukan sekarang? Abang bingung, ucap Asep sambil menarik napas panjang, yang terasa menyesak di dadanya.
Sudahlah, kita akhiri saja perbuatan ini sebelum terlambat, jelas istrinya Asep. Sungguh disayangkan, baru saja kita mulai hidup enak, dan kini kita mesti mengakhirinya, kata Asep sambil menyenderkan badannya ke dinding bilik rumahnya. Sebelum kita bertindak mengambil keputusan, alangkah baiknya kita pikirkan dulu sebelum menyesal, sambung Asep meneruskan ucapan pada istrinya. Tidak bang, saya tidak akan menyesal, lagi pula kita umat yang beragama, yang percaya pada kebesaran serta kemurahan Allah Sang Maha Pencipta, yang sudah melahirkan kita ke dunia ini, sudah pasti tidak akan membiarkan hidup kita selamanya dalam kesusahan. Percayalah pada Allah bang, dan kita secepatnya minta ampunan atas kesalahan-kesalahan kita selama ini, terang istrinya dengan panjang lebar. Ya sudah, jika itu yang diminta dan sudah menjadi keputusan kamu, abang mau bakar uang jimatnya, serta kemenyan yang dari si Abah itu, tegas Asep sambil membuka dompet dan mengambil bungkusan putih kecil, lalu membukanya. Ternyata itu uang jimat yang selama ini telah membuat hidup Asep begitu mudah dan selalu mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat dari hasil warung kecil-kecilannya. Dengan modal tak lebih dari 3 juta, tetapi bisa mendatangkan uang sampai ratusan juta. Ini sungguh luar biasa dan ajaib, bahkan di luar jangkauan akal sehat kita. Ia bagaimana tidak untung berlipat-lipat toh setiap hari barang dagangan Asep selalu bertambah tiba-tiba. Begitupun dengan uang hasil jualannya selalu bertambah. Coba kita pikir, dalam waktu sehari uang yang disimpan istrinya Asep bertambah 3 kali lipat lebih. Itu menunjukkan bukti keampuhan uang jimatnya Asep. Bagaimana jika uang itu milik kita? Apakah kita akan membakarnya, atau terus merawatnya sampai kita menjadi orang bergelimang harta, dan tak peduli pada resiko yang datang menimpa keluarga kita? Dan benarkah Asep akan membakarnya? Dan mari saja kita tunggu kelanjutan alur cerita kisah nyata ini di episode selanjutnya. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para pendukung channel Sang Master. Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan bertemu lagi di channel yang sama. Wassalam.